Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Sobat baik FKM yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kajian tadabbur Quran pada bulan Ramadan tahun ini, yaitu pada tahun 1443 Hijriah. Kita mengetahui bahwa banyak sekali karakter manusia yang menyikapi tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Di situ dijelaskan dari ayat 15 bahwa manusia ya, apabila Allah berikan ujian, kemudian Allah muliakan dia dan diberikan kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kenikmatan kepada seorang hamba itu ada dua hal ya. Bisa jadi Allah benar-benar memuliakannya karena berkah dia melakukan kebaikan, atau yang kedua, dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Apakah dia menjadi orang yang bersyukur atau dia menjadi seorang hamba yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Atau bahkan Allah membuat dia istidroj ya. Agar apa? Agar dia senantiasa bermaksiat terus ya. Karena dia sudah ingkar terhadap Allah, maka Allah berikan kenikmatan yang banyak sehingga dia lupa terhadap Allah. Kemudian Allah berikan azab yang pedih ketika di akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia mengira orang yang Allah berikan nikmat berupa harta maupun jabatan itu adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di situ disampaikan bahwa dalam ayat selanjutnya bahwa ketika ya Allah mengujinya, kemudian membatasi rezekinya, kemudian dia berkata sesungguhnya Allah telah menghinakannya. Ini adalah karakter manusia yang kedua, di mana ketika Allah memberikan ujian sedikit saja berupa cobaan, diambil hartanya atau diambil anaknya ataupun diberikan kesulitan-kesulitan yang lain, ternyata dia berpikir bahwa Allah sedang menghinakannya. Padahal tidak. Padahal bisa jadi ketika orang itu bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, maka itu adalah salah satu cara Allah mengangkat derajatnya. Salah satu cara Allah mengangkat derajatnya, apakah dia menjadi orang-orang yang bersabar atau tidak. Ketika dia menjadi orang-orang yang bersabar, maka Allah akan muliakan derajatnya di sisinya ya. Tetapi ketika dia menjadi orang yang ingkar ya, bahkan dia menjadi orang yang memuji Allah, bahkan mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang Allah, maka Allah akan menghukumnya ya. Nah, itu adalah karakter manusia menyikapi tentang nikmat dan ujian. Kemudian disambung lagi di ayat 17, kala bala tukrimunal yatim ya. Di sini diceritakan bahwa sungguh tidak, ternyata itu karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Padahal Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk memuliakan anak yatim ya. Rasulullah pernah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Jadi Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang memuliakan anak yatim itu akan berada di surga itu berdampingan ya dengan Rasulullah ya. Ini semua kemuliaan yang sangat tinggi sekali ya, tidak ada kemuliaan selainnya. Nah, oleh karena itu ya, seperti yang saya sampaikan tentang karakter-karakter manusia itu ada kisahnya ya. Kisahnya seorang Abu Kilabah yang menyikapi dirinya yang penuh dengan cobaan, tetapi ternyata bersabar ya. Abu Kilabah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah ya. Kemudian ada seorang pemuda yang menghampiri sebuah kemah yang lusuh sekali. Kemudian dia datang, kemudian melihat seorang yang tua renta, yang kehilangan tangannya, yang kedua tangannya hilang, yang kedua kakinya hilang, kemudian matanya buta, kemudian telinganya sudah berkurang pendengarannya, tinggal lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata dalam zikirnya itu dia senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah ya. Padahal apabila dilihat apa yang patut disyukuri dari segala
kondisi yang dia terima ya. Kemudian pemuda itu bertanya kepada si laki-laki tua ini, wahai paman, ini kenapa kamu kok bisa bersyukur ya pada kondisi kamu seperti ini ya. Kemudian si paman tadi marah ya, diamlah ya, apa saya tidak boleh bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa lisan yang senantiasa berzikir, dan saya mempunyai anak yang senantiasa menuntun saya ke masjid dan menyuapi saya makanan. Nah, kemudian si paman tadi bilang, minta tolong carikan anak saya, sudah 3 hari hilang. Kemudian pemuda itu keluar mencari anaknya, ternyata ada seorang pemuda yang dimakan harimau. Ternyata itu adalah anaknya ya. Itu saja ya. Kemudian diceritakan kepada pamannya bercerita bahwa anakmu sudah tidak ada, sudah dimakan harimau. Nah, kemudian ini adalah karunia Allah yang sangat luar biasa terhadap hambanya ya, sehingga mereka dituntut untuk bersyukur. Kemudian Abu Kilabah ini pun meninggal dalam keadaan menerima setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu yang sangat terbatas. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lama lagi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.